Selamat sore pemirsa Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda. Memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 27 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan pidana penjara selama 6 bulan. Akhiruddin dinyatakan bersalah melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Terdakwa Akhiruddin Hasibuan, mantan perwira di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kembali menjalani sidang yang beragendakan pembacaan putusan dalam kasus penganiayaan kepada Ken Admiral di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan kemarin. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 21 bulan penjara karena terlibat dan membiarkan anaknya melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral. Dalam amar putusan hakim yang diketahui Olowan Silalahi menyatakan pada fakta di persidangan terdakwa Akhiruddin Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan dan membebaskan Akhiruddin dari dakwaan pasal 351 ayat 1 junto pasal 56 ayat 2 KUHP. Namun hakim menyatakan Akhiruddin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain yang melanggar pasal 335 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 6 bulan penjara dan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Setelah hakim membacakan putusan, jaksa penuntut umum Rahmi Safrina menyatakan akan melakukan banding karena hakim menerapkan pasal yang berbeda dan hukuman yang diputuskan jauh lebih ringan. Banding terhadap putusan hakim tersebut karena beda dengan pasal yang dituntut dan juga hukumannya juga jauh dari apa yang kita tuntut. Menanggapi putusan hakim, terdakwa Akhiruddin menyatakan masih pikir-pikir dan akan merundingkannya dengan penasihat hukumnya apakah akan melakukan banding. Apa yang didakwakan itu sebenarnya nggak ada, ya. Tapi saya tetap dihukum. Nggak masalah, kita ikhlas ya, nanti kita apa langkah berikutnya akan kita pikirkan. Tapi biar kawan-kawan tahu yang mengikut persidangan dari awal sampai akhir tidak ada yang bisa dibuktikan oleh mereka, ya. Tapi saya tetap dihukum. Masalah. Rasanya Pak bagaimana Pak? Dihukum 6 bulan Pak? Dituntut 6 bulan? Kau kalau dihukum bagaimana perasaan? Tanya kau dulu. Pasti sedih. Mintanya kemungkinan banding Pak, kemungkinan banding. Kemungkinan banding. Nanti saya bicarakan dengan penasihat hukum kita ya. Diketahui sebelumnya penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral terjadi pada Desember 2022 lalu. Permasalahan ini bermula dari perusakan spion mobil korban dan berujung penganiayaan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan didampingi Dandim 0201 Medan Kolonel Infantri Ferry Muzawat meninjau lokasi gotong royong Sungai Deli. Dengan menggunakan perahu karet milik TNI AD, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution bersama Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Muhammad Hasan didampingi Dandim 0201 Medan Kolonel Infantri Ferry Muzawat dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan HM Sofyan dan Kadis Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Topan Ginting menyusuri Sungai Deli yang menjadi lokasi gotong royong bersih Sungai Deli. Menyusuri sungai ini dilakukan untuk melihat langsung titik-titik lokasi yang menjadi fokus pembersihan. Dengan demikian pembersihan yang dilakukan berjalan lancar. Ditambah lagi pembersihan Sungai Deli yang akan dilakukan hari ini dan besok dihadiri langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap gotong royong bersih Sungai Deli. Aksi susur sungai ini dilakukan mulai dari pinggir Sungai Deli Jalan Yosudarso kilometer 17,6 hingga jembatan Simpang Kantor. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Pangdam 1 Bukit Barisan tampak berbincang mengenai aksi pembersihan yang akan dilakukan sehingga berjalan lancar sesuai rencana yang diinginkan. Melalui gotong royong ini diharapkan dapat mengedukasi sekaligus menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sehingga tidak membuang sampah lagi ke sungai.
Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Laksamana Putra Siregar. Pencopotan itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari beberapa kasus yang terjadi di ruang lingkup pendidikan di Kota Medan. Bobi menyebut beberapa kasus menjadi bahan evaluasi, namun menantu Presiden Jokowi tersebut menepis kabar soal putra dicopot karena kasus guru SMP Negeri 15 Medan yang mengaku gaji ditahan kepala sekolah dan viral di media sosial. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah guru SMP Negeri 15 Medan menangis akibat gaji ditahan oleh kepala sekolah. Belakangan diketahui ternyata penyebab dari permasalahan ini ialah adanya sejumlah guru yang mengajar di sekolah lain dan minim absen. Terkait hal tersebut, Bobi mengatakan putra dicopot karena evaluasi terhadap beberapa kasus di Disdikbud dan di sejumlah sekolah yang ada di Kota Medan. Wali Kota Medan tersebut enggan merinci kasus yang ada, namun Bobi berharap langkah yang diambilnya itu terjadi penyegaran di Disdikbud. Salah bergantian ini kan. Apa yang menjadi pertimbangan kita Pak Wali untuk mengganti Kadisdikbud? Ya tentunya untuk penyegaran di Dinas Pendidikan, untuk bisa juga penyegaran di Dinas Perpustakaan, ya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya mudah-mudahan. Siapa yang menjawab jadi PLT-nya atau PLH-nya Pak Wali? PLT-nya baru tadi saya tanda tangan nggak salah itu dari ULP. Pak Alex gitu. Ada hubungannya sama SMP 15 kemarin kasus itu? Enggak lah, semuanya pasti kan kita menjadikan bahan evaluasi apakah beberapa kasus yang ada di Dinas Pendidikan, di sekolah-sekolah gitu. Seorang pemuda di Kota Medan menjadi korban begal. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor milik korban berhasil dirampas oleh kawanan begal yang diduga merupakan sekumpulan remaja. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi kawanan begal yang beraksi merampas sepeda motor seorang pemuda di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban diduga hendak pulang ke rumahnya setelah diikuti oleh kelompok begal yang berjumlah 6 orang. Posisi jalanan yang sepi karena dini hari membuat sekelompok begal langsung memepet sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Tidak ingin mengalami luka akibat senjata tajam yang diacungkan oleh para pelaku, korban memilih kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Namun naas sepeda motor korban yang kuncinya masih tertinggal berhasil dirampas dan dibawa kabur oleh kawanan begal tersebut. Salah seorang warga sekitar, Heri, mengatakan saat kejadian ia sedang tertidur pulas. Keesokan harinya sekelompok pemuda mendatangi rumahnya dan meminta rekaman CCTV. Saat diputar, benar terlihat aksi pembegalan yang terjadi pada dini hari itu. Dari korban, beliau dari Jarampuri ingin pulang ke rumah, melewati rupanya terekamlah, nampaklah kelihatan di kamera CCTV kami. Ada berapa orang Bang yang di kamera itu terekam Bang? Sekitar 6 orang. Pelakunya ya, yang nampak, memang nampak semua, pelakunya kelihatan semua, bawa parang juga ada juga. Bawa sajam ya? Iya. Ada sempat dilukai korban Bang? Kalau dari apanya nggak ada, soalnya korban nggak ada luka-luka, tidak ada. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Area. Ia berharap sepeda motornya dapat ditemukan kembali dan para pelaku dapat segera ditangkap agar aksi serupa tidak terulang lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Rata-rata harga beras mengalami kenaikan 1.000 hingga 2.000 ukuran karung. Harga beras yang hampir 2 bulan terakhir mengalami kenaikan terjadi di pasar tradisional di wilayah Medan Utara, termasuk di Pasar Impres Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saat ini para pedagang menjual beras premium atau IR64 dengan harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras dengan berat 10 kg naik menjadi Rp129.000 dan harga Rp132.000 tergantung kualitas dan merek beras, yang sebelumnya harga beras 10 kg dengan harga di Rp123.000 naik menjadi Rp130.000.
Kenaikan harga beras hampir mencapai 10%. Pedagang beras di Belawan, Jul Fadli, mengatakan kenaikan harga beras premium dengan signifikan ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Pedagang berharap pemerintah segera melakukan pengecekan harga beras di sejumlah pasar di Kota Medan. Jul Fadli mengakui kemungkinan kenaikan harga beras ini dipicu pasokan beras dari kilang padi berkurang dan para petani gagal panen karena kerusakan tanaman akibat banjir dan hama. Kalau harapan sebenarnya kalau penjualnya nggak masalah bang, cuma untuk pembeli. Kalau pembeli itu kan udahlah ekonomi payah kan sekarang nih kan. Nah, jadi kalau bisa ya emang harus diimport lah karena katanya ini beras rusak semua nih. Kekurangan kita ini kalau bisa langsung lah ditangani, jangan sampai lampu tinggi, nggak sanggup lagi orang belinya. Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 926.000 KPM atau keluarga penerima manfaat di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan ini akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut, yakni mulai September, Oktober, dan November mendatang. Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia selaku pemegang data keluarga penerima manfaat, Perum Bulog Sumut menyalurkan bantuan berupa beras kepada 926.000 keluarga penerima manfaat di Sumut. Data ini diperoleh berdasarkan data mutakhir yang dimiliki PT Pos Indonesia yang juga berperan sebagai penyalur kepada penerima bantuan. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu di tengah tingginya harga beras di pasaran. Adapun Bulog Sumut setiap bulannya akan menyediakan 9.260 ton beras untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara. Dengan total selama 3 bulan ke depan, Bulog Sumut akan memberikan sebanyak 28.000 ton beras kepada masyarakat Sumatera Utara. Kepala Bulog Sumut Arif Mandu mengatakan dengan adanya bantuan pangan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat serta menjaga kestabilan harga pangan dan mengendalikan dampak inflasi. Penyaluran bantuan puluhan ribu ton beras untuk keluarga penerima manfaat di Sumut bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur dengan menggunakan armada mobil box hingga sepeda motor ke berbagai lokasi di kabupaten kota se-Sumatera Utara. Penyaluran bantuan pangan ini sendiri sudah berjalan, jadi istilahnya sambil jalan sambil kita secara formalitasnya kita launching. Pagu untuk Sumatera Utara kurang lebih 9.260 ton per bulan ya, atau 926.000 KPM untuk 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Staf ahli Gupsu bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, aset, dan sumber daya alam Haryanto Butar-Butar menyebutkan, dengan kebijakan pemerintah pusat melalui bantuan pangan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasa terbantu di tengah tingginya harga beras di pasar yang disebabkan El Nino. Meskipun stok beras di Sumut masih cukup aman, namun dengan masih tingginya harga beras di pasaran, membuat Pemprov Su tetap mengawal dengan menyalurkan pangan beras. Dengan adanya kondisi El Nino yang saat ini, tapi namun sebelumnya juga sudah sering pemerintah pusat menyalurkan beras dan hari ini disalurkan untuk 3 bulan ke depan, bulan September, Oktober, dan November. Meski ketersediaan beras di Bulog Sumut cukup aman, namun masih tingginya harga beras di pasaran, Haryanto mengatakan akan terus mengawal pendistribusian dan pengawasan untuk menekan harga beras di pasaran. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menggantikan meteran listrik konvensional dengan Smart Meter Advanced Metering Infrastruktur di unit layanan pelanggan Helvetia dan unit layanan pelanggan Medan Selatan sebanyak 12.110 pelanggan. Transformasi digital yang dilakukan PLN ini telah dilengkapi dengan sistem komunikasi digital yang canggih. Smart Meter merupakan terobosan PLN dalam mengembangkan teknologi Internet of Things pada infrastruktur kelistrikan agar pelanggan semakin menikmati layanan PLN. Petugas di lapangan Dedi Evandri Bangun mengatakan Smart Meter ABI merupakan salah satu transformasi digital yang dilakukan PLN. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sementara itu, Smart Meter ABI dilakukan secara gratis. Dengan kehadiran ABI, pelanggan dapat mengetahui jumlah pemakaian listrik secara real time.
Sistem komunikasi digital ini membuat hasil baca meter menjadi lebih akurat. Ia juga menambahkan PLN akan terus mendorong percepatan pemasangan smart meter ABI hingga 44.499 pelanggan tahap 1 ini dapat terrealisasi dengan baik. Sehingga pelanggan PLN dapat menikmati transformasi secara langsung. Penggantian smart meter ABI ini akan dilakukan secara bertahap hingga tercapai 100% pelanggan di PLN Sumut. Selain hasil baca meter yang lebih akurat dan pemakaian energi listrik dapat diketahui secara real time, keunggulan smart meter ABI dapat mendeteksi pemadaman dan gangguan sehingga lebih cepat teratasi. Saat ini kendala yang paling sering kita hadapi ULP-LPTIA dalam penggantian KW meter tersebut karena pelanggan kita takut akan penipuan. Bapak Ibu pelanggan kami yang sayangi, kami pastikan semua petugas yang kami kirimkan ke lapangan sudah memiliki surat tugas, kartu pengenal, dan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dan kami pastikan program ini adalah gratis. Kami meminta dan menghimbau kepada semua pelanggan kami untuk dapat memajukan penggantian KWH meter AMI ini sehingga peningkatan PLN lebih baik lagi. Petugas di lapangan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan penggantian smart meter ABI. PLN berharap masyarakat bisa bekerja sama untuk penggantian meteran digital yang tidak dikenakan biaya atau gratis untuk pemasangan smart meter ABI. Ya, dan pemirsa berikut kita ikuti segmen Pilihan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum KPUD Labuhan Batu Utara membuka layanan pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten dari partai politik kontestan pemilu tahun 2024 mendatang. Tahapan pencermatan rancangan DCT ini dibuka mulai 24 September hingga 3 November tahun 2023. Bertujuan memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki susunan daftar calon sementara. Akan ditetapkan oleh KPU menjadi DCT anggota DPRD Kabupaten dan perwakilan dari perempuan yang akan menjadi peserta kontestan pemilu tahun 2024 mendatang. Terhitung mulai dibuka layanan tahapan pencermatan rancangan DCT hingga 26 tahun 2023 kemarin sore. Masih satu partai yang mengajukan daftar rancangan DCT-nya ke kantor sekretariatan KPUD Labura di Jalan Gojali, Kota Kanopan. Koordinator Divisi Teknis KPUD Labura Edi Susanto menjelaskan terhitung 4 Oktober hingga 18 September 2023 KPUD Labuhan Batu akan memverifikasi rancangan DCT partai politik. Ke KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai dengan keputusan 1026 dan perubahan 996 bahwasannya KPU Kabupaten seluruh Indonesia terkhusus di Labuhan Batu Utara juga melaksanakan pencermatan rancangan DCT yang mana pencermatan rancangan DCT ini beracuan kepada DCS yang pada tanggal 19 Agustus yang lalu kita umumkan ke publik. KPUD Labuhan Batu Utara menghimbau agar seluruh partai politik segera mengajukan rancangan DCT-nya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang melakukan pencermatan terhadap rancangan daftar calon tetap DCT yang diusung 18 partai politik peserta pemilu serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT tersebut mulai dilakukan pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar mengatakan pencermatan rancangan DCT juga tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat serta mengakomodasi jika ada parpol peserta pemilu 2024 yang mengajukan pergantian bacalek yang telah didaftarkan.
Selain dapat mengganti nama bacalek yang diusulkan, masing-masing parpol peserta pemilu 2024 juga diperbolehkan menggeser atau mengubah daerah pemilihan dapil, termasuk mengubah nomor urut bakal calon anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan pasal 81 PKPU 10 tahun 2023. Saat masa pencermatan DCT, parpol peserta pemilu masih bisa mengajukan perubahan bakal calon anggota legislatif. Partai politik peserta pemilu serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang diminta untuk mulai mempersiapkan diri terkait tahapan pencermatan DCT yang dilaksanakan KPUD Deli Serdang. Partai politik peserta pemilu serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang juga diminta melengkapi persyaratan jika ingin melakukan pergantian bakal calon anggota legislatif. Masuk pencermatan rancangan DCT, Bang, sesuai dengan regulasi PKPU 10 tahun 2023 ya. Pencermatan rancangan DCT itu dimulai dari tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober. Nah, partai politik di pencermatan ini masih bisa melakukan perubahan. Misalnya ada yang meninggal, kemudian misalnya mengganti calon, masih bisa, tapi harus ada persetujuan dari DPP. Pihak KPUD berharap agar pelaksanaan tahapan DCT dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sebagaimana halnya tahapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan pada pemilu 2024 mendatang, Polres Sibolga menggelar simulasi sistem pengamanan kota dengan beberapa adegan terjadinya kericuhan. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mare-Mare, Kota Sibolga, terlihat puluhan personil Polres Sibolga menggambarkan pelaksanaan tahapan pemilu dengan segala bentuk kericuhan yang kemungkinan bisa saja terjadi pada saat pemilu. Di antaranya diawali dengan pelaksanaan tahapan pencoblosan surat suara yang dilakukan masyarakat di tempat pemungutan suara, yang kemudian menimbulkan kemarahan massa hingga akhirnya terjadi aksi perampasan kotak suara yang berujung terciptanya bentrokan antara massa dengan petugas kepolisian. Sejumlah adegan yang diperagakan tersebut merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat agar melaksanakan pesta demokrasi dengan kegembiraan, aman, nyaman, dan kondusif, bukan sebaliknya menciptakan hal-hal yang dapat memicu perpecahan di antara masyarakat. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja usai menyaksikan seluruh proses simulasi pengamanan pemilu menyatakan bahwa Polres Sibolga siap untuk melaksanakan seluruh bentuk pola pengamanan pada pemilu serentak 2024 mendatang. Dalam pengamanan pemilu 2024, Polres Sibolga akan menurunkan 2/3 dari seluruh personil Polres Sibolga. Simulasi sistem kota ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa setiap tahapan pemilu ada kerawanan-kerawanan yang terjadi. Itu juga memberikan edukasi kepada kita semua bahwa pesta demokrasi adalah harapannya dilaksanakan dengan gembira, dilaksanakan dengan senang. Artinya jangan sampai pesta demokrasi dilaksanakan dengan penuh hoax, penuh dengan intimidasi dan sebagainya. Sekda Kota Sibolga Yusuf Batubara yang turut menyaksikan simulasi Sispam Kota mengapresiasi Polres Sibolga. Dengan simulasi tersebut diharapkan dapat menambah kematangan personil untuk melakukan pengamanan pada saat pemilu dan berharap masyarakat Kota Sibolga dapat melakukan seluruh kegiatan pemilu tanpa adanya kegaduhan. Pertama kami dari pemerintah Kota Sibolga memberikan apresiasi dan bahwa Polri sudah melakukan upaya pencegahan mulai dari sekarang, di saat dini. Jadi dalam hal ini kami berharap untuk pelaksanaan pilkada nanti kita sudah lihat bagaimana Polri memberikan pengamanan terhadap setiap upaya-upaya adanya menimbulkan kericuhan, mengganggu ketertiban masyarakat. Pemirsa, puluhan massa dari Desa Balintang, Pasar Mandailing Natal demo ke kantor pemberdayaan masyarakat desa, menuntut agar kepala desa terpilih mereka dibatalkan karena saat pelaksanaan Pilkades, oknum kepala desa diduga melakukan kecurangan. Karena tak kunjung dijumpai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandailing Natal, puluhan massa yang menunggu di depan kantor akhirnya mengamuk melempari kantor PMD dengan air mineral dan batu.
Selain melempari kantor, sebagian massa juga melontarkan ucapan kotor terhadap instansi dan kepala dinas PMD. Kedatangan massa ke kantor PMD Madinah ini untuk meminta keadilan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan kemarin. Terdapat dugaan kecurangan dari pihak kepala desa terpilih. Dalam tuntutan massa, tidak terima jika kepala desa terpilih mereka tetap dilantik karena syarat dengan kecurangan dan melakukan manipulasi tanda tangan palsu. Kami butuh keadilan. Keadilan apa ini, Bu? Keadilan pilkades, Bapak. Kenapa pilkadesnya? Curang, Bapak, curang. Gimana kecurangannya? Waktu pemilihan, Bapak, dikasih panitia surat suara 2. Dicoblosnya nggak masuk ke kotak suara. Baru oleh ketahuan dikembalikan kepada panitia. Diulangi kembali penyusukannya. Akibat insiden ini, kantor PMD Mandailing Natal hampir dirusak warga. Beruntung dalam aksi ini warga masih dapat ditenangkan oleh perwakilan massa dan Satpol PP yang berjaga di lokasi. Jika tuntutan warga ini tidak dikabulkan, massa mengancam akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 28 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 28 September 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah lereng timur Sumatera Utara. Dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 26 September 2023 terpantau 2 titik panas di wilayah Padang Lawas Utara. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Kamis 28 September 2023. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia siap melaksanakan pertolongan dan memberi bantuan kemanusiaan di daerah rawan bencana. Korps Sukarela atau KSR dalam Kesatuan Unit Palang Merah Indonesia sangat diperlukan karena selain fokus mempersiapkan penyediaan stok kebutuhan darah yang didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang memerlukan, PMI juga berkewajiban membantu upaya pertolongan dalam bantuan kemanusiaan. Penguatan kapasitas Korps Sukarela sebagai organisasi PMI dimaksimalkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus.
Ketua PMI Kota Gunung Sitoli, Soa Lauli, menjelaskan Korps Sukarela yang telah terbentuk rutin mengikuti penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dalam pembinaan latihan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Wilayah Kepulauan Nias yang berpotensi rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor serta angin puting beliung pernah menghancurkan ratusan rumah warga pada kurun waktu 4 tahun terakhir. Dengan demikian, PMI hadir bersama tim tanggap siaga bencana dan pemerintah daerah turut serta mendistribusikan bantuan logistik yang dibutuhkan. Hari ini tadi kita sudah melantik Korps Sukarela, yang Korps Sukarela ini merupakan wadah berhimpun para teman-teman yang punya misi sama di dalam kemanusiaan dan siap membantu masyarakat yang membutuhkan bencana dan lain sebagainya dengan ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa dibayar. Dengan kondisi cuaca ekstrim di kawasan Kepulauan Nias menjadi rujukan tindakan kesiapsiagaan Korps Sukarela PMI dikerahkan untuk mengatasi melakukan pertolongan saat terjadinya bencana. Pemirsa, proyek penguatan profil Pancasila atau P5 merupakan salah satu yang tidak terpisahkan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. P5 merupakan upaya mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan penerapan aplikasi Merdeka Belajar, untuk itu para siswa dan guru dituntut mengembangkan ilmu dan teknologi berdasarkan kreativitas masing-masing siswa. Untuk membekali implementasi Merdeka Belajar, para guru di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai menggelar pelatihan profil belajar Pancasila kemarin. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, para siswa nantinya diharapkan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. P5 menjadi istimewa karena penerapannya tidak terintegrasi dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, melainkan mempunyai porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran. Hal ini tentunya membuat peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar dari masing-masing teman, guru, bahkan sampai pada tokoh masyarakat sekitar. Kepala Sekolah Saudirius Silalahi mengatakan pengambilan tema yang dilakukan para guru harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan sesuai dengan situasi yang saat ini sedang berkembang sehingga kreativitas para siswa bisa muncul. Dengan adanya proyek penguatan profil belajar Pancasila ini, diharapkan para siswa nantinya mampu mengembangkan potensi diri dan memiliki karakter yang unggul. Dan pemirsa, berikut kita ikuti segmen Lintas Andalas. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Berikut kita ikuti informasi seputar Lintas Andalas. Sebanyak 39 barang bukti dari 9 perkara yang telah inkrah dimusnahkan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah yang didominasi perkara pencurian dan narkotika. Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah memusnahkan 39 barang bukti hasil kejahatan pada 9 perkara periode Juli hingga September 2023. Barang bukti berupa senjata tajam, sabu-sabu, ganja, peralatan perkebunan, serta hasil curian seperti pakaian dimusnahkan dengan cara dipotong, dibakar, serta diblender. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Netanya Margaret mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan hal rutin yang dilaksanakan Kejaksaan, di mana masing-masing perkara sudah inkrah. Umumnya perkara di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 3 bulan terakhir didominasi perkara pencurian dan narkotika. Itu berjumlah 39 buah barang bukti yang berasal dari 9 perkara, antara lain perkara narkotika, kemudian juga perkara pencurian. Yang banyak itu dari barang bukti tersebut itu seperti handphone, ada juga ya handphone, tabung gas, kemudian keranjang untuk pencurian sawit itu
sajam itu rata-rata digunakan untuk perkara pencurian. Itu yang banyak. Untuk asusila Pada 9 perkara tersebut, masing-masing 4 perkara pencurian dan narkotika, serta 1 perkara asusila. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lebong memastikan tindakan tegas bagi setiap pelaku tindak pidana asusila yang menyebabkan korban anak di bawah umur. Pada rilis resmi kasus asusila yang menimpa anak di bawah umur di Lebong, Wakapolres Lebong meminta dan menghimbau orang tua perketat pengawasan dan pemberian edukasi terhadap anak. Selain itu, Kasareskrim Polres Lebong Ibtu Rizky Dwi Cahyo juga menegaskan pihaknya memastikan tindakan tegas bagi setiap pelaku asusila, apalagi menimpa anak di bawah umur yang merupakan aset generasi penerus. Kasareskrim juga meminta masyarakat Kabupaten Lebong tidak menganggap sepele hukuman bagi pelaku kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur. Sesuai undang-undang yang berlaku, pelaku kejahatan asusila dapat dipidana penjara 15 tahun penjara. Saya tidak mau ada kejadian seperti ini lagi. Bisa kasih tahu, saya beritahu kepada masyarakat Kabupaten Lebong, laki-laki usia dewasa, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Kalian berpikir menggunakan logika dan nalar kalian. Kalau kalian melakukan hal seperti ini lagi, saya tidak akan segan-segan untuk proses. Selain orang tua, pihak terkait juga diharapkan bisa bekerja sama dalam upaya pengawasan dan edukasi anak. OPD maupun sekolah diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi anak tentang ancaman bahaya asusila. Dari Kabupaten Lebong, Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi rencana detail tata ruang tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah berinisial KMS Senin pagi mengembalikan kerugian negara sebesar 63,5 juta rupiah. Penyerahan tersebut langsung diterima penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah melalui kuasa hukum tersangka KMS dalam dugaan tindak pidana korupsi RDTR Bengkulu Tengah tahun 2014. Kasipitsus Kejari Bengkulu Tengah Bobi Muhammad Ali membenarkan penyerahan tersebut sebagai itikat baik tersangka KMS selaku peminjam PT Baren Cita Laksana BCL dalam perkara tersebut. Meski demikian, Bobi menegaskan penyerahan itu tidak menghilangkan perbuatan tersangka. Hari ini kami menerima titipan uang pengganti dari salah satu tersangka dalam perkara kegiatan penyusunan RDTR tahun anggaran 2014 sebesar Rp63.500.000. Dari total kerugian negara kurang lebih Rp227 juta karena berdasarkan penghitungan dari auditor, kerugian negara tersebut merupakan kerugian negara yang sifatnya total loss. Dalam kasus tersebut, Bobi menyatakan penyidik tetap mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari para tersangka. Penyidik mencatat total kerugian dalam perkara yaitu Rp220 juta lebih. Dalam perkara tersebut sebelumnya telah menyeret 4 orang tersangka yaitu MH, mantan Sekdakap Bengkulu Tengah selaku pengguna anggaran, DR, PPTK proyek, KMS peminjam PT BCL selaku perusahaan pelaksana, serta RND, Direktur PT BCL. Keempat tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan Kelas 2B Kota Bengkulu guna menjalani masa tahanan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Adanya keluhan warga terkait pencemaran bahan bakar minyak di sumur warga, pihak SPBU melakukan uji laboratorium dan tidak terbukti adanya pencemaran yang diakibatkan SPBU Pasar Kepahyang. Pencemaran bahan bakar minyak atau BBM yang dikeluhkan oleh warga akibat dugaan kebocoran pipa tangki SPBU yang berada di Kelurahan Pasar Kepahyang sejak 2023, pihak SPBU telah melakukan uji laboratorium dan terbukti dari hasil uji laboratorium tersebut tidak terbukti adanya pencemaran yang terjadi di sumur warga. Hanya saja ada satu sumur warga yang terbukti bercampur dengan BBM, akan tetapi BBM jenis solar. Sedangkan SPBU Pasar Kepahyang tidak menjual BBM jenis solar. Hal tersebut disampaikan oleh Erwin selaku pengelola SPBU Pasar Kepahyang saat usai pengecekan bersama pemerintah daerah dan warga beberapa waktu lalu. Nilai density-nya itu 0,8
Cuman kami tidak mau membahasnya. Saat ditanya kenapa SPBU belum memasukkan BBM untuk dijual jika tidak terbukti adanya pencemaran, Erwin selaku pengelola SPBU tidak bisa menjawab. Ia hanya mengatakan hal tersebut kewenangan Pertamina. Dari kontributor Kepahyang, Alexandra, TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.